Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. My love so bad for you. Now there's a girl like you, nothing you can do. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, serta share supaya video saya lebih bermanfaat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Asniar Gule, kelas 11 MIPA 1. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas individu saya dalam bidang mata pelajaran PJOK yang dibimbing oleh Bapak Junieli Gia SPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang permainan sepak bola. Sini saya akan menjelaskan tentang 1. Ukuran lapangan sepak bola, 2. Teknik-teknik dasar permainan sepak bola, 3. Atau terakhir posisi dan tugas pemain dalam permainan sepak bola. Pembahasan yang pertama yaitu ukuran lapangan sepak bola. Panjang lapangan yaitu 90 sampai 120 meter dan lebarnya 45 hingga 90 meter. Selanjutnya diameter lingkaran tengah 9,15 meter. Untuk area penalti panjang 10,32 meter dan lebar 16,5 meter. Jarak titik penalti hingga gawang yaitu 11 meter. Sedangkan untuk daerah gawang memiliki panjang 18,32 meter dan lebar 5,5 meter. Area atau sudut lapangan memiliki ukuran 1 meter. Sedangkan yang terakhir yaitu ukuran daerah gawang, panjang 7,32 meter dan lebar 2,24 meter. Bahasan selanjutnya yaitu teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. 1. Yaitu menggiring bola. Menggiring bola merupakan salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola. Teknik ini digunakan oleh pemain untuk mengontrol dan menggerakkan bola. Setidaknya ada 2 teknik dribbling yang dapat dilakukan oleh pemain, yakni speed dribbling dan closet dribbling. Speed dribbling adalah ketika pemain membuang bola ke depan dan mengejarnya dengan cepat. Sedangkan closet dribbling dilakukan dengan cara mengontrol bola penuh bola ketika aman dari lawan. Pemain bisa menggunakan 2 sisi kaki untuk menggiring bola, yakni kaki bagian dalam serta punggung kaki. Teknik yang kedua yaitu teknik mengoper bola. Sepak bola adalah permainan tim, maka setiap pemain harus menguasai teknik mengoper bola yang baik kepada rekannya. Mengoper bola dilakukan untuk mengirim bola dari satu pemain ke pemain lainnya. Teknik yang ketiga yaitu teknik menendang bola. Kuasai teknik ini agar dapat mencetak gol ke gawang lawan. Dalam teknik ini seorang pemain perlu memperhatikan 2 hal, yakni kekuatan dan akurasi. Seorang pemain memerlukan kekuatan yang cukup dalam menendang bola serta akurasi yang tepat agar bola dapat meluncur ke arah yang dituju. 4. Yaitu teknik mengontrol bola. Tak kalah penting dengan teknik dasar lainnya, mengontrol bola atau trapping juga wajib dikuasai pemain bola. Trapping dilakukan ketika pemain menerima bola dan mengontrolnya dengan baik, yaitu teknik menyundul bola. Selain kaki, ada beberapa anggota badan yang bisa digunakan secara aktif dalam bermain bola, salah satunya kepala. Keenam yaitu teknik merebut bola. Teknik ini juga perlu dikuasai seorang pemain sebelum bertanding melawan kesebelasan lain. Teknik ini biasanya digunakan ketika akan mengambil bola dari pemain lawan. Terakhir yaitu teknik menangkap bola. Sebenarnya teknik ini merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang kiper, sebab sudah menjadi tugas utama kiper untuk mengamankan gawangnya dari kebobolan. Yang terakhir yaitu posisi dan tugas-tugas pemain dalam permainan sepak bola. Posisi pemain sepak bola itu ada 4, 1 penjaga gawang, 2 bek atau pemain bertahan, 3 gelandang, dan 4 penyerang. Pertama yaitu penjaga gawang. Dalam permainan sepak bola, seorang penjaga gawang memiliki 4 peran atau tugas utama, yaitu menyelamatkan, membersihkan, mengarahkan pertahanan, dan mendistribusikan bola. Yang kedua yaitu bek atau pemain bertahan, itu bek tengah. Dalam sebuah format sepak bola yang mempunyai 4 orang bek atau pemain bertahan, center back adalah 2 orang bek yang posisinya di tengah. Kedua itu bek sayap. Bek sayap adalah fullback yang bisa bergerak maju sampai ke gawang tim, yaitu penyapu atau sweeper. Posisi seorang penyapu atau sweeper adalah di belakang garis pertahanan, tepatnya di daerah penjaga gawang atau kiper.
Pembahasan yang terakhir yaitu posisi dan tugas-tugas pemain dalam permainan sepak bola. Posisi pemain sepak bola itu ada 4, 1 penjaga gawang, 2 bek atau pemain bertahan, 3 gelandang, dan 4 penyerang. Tugas pemain sepak bola yang kedua yaitu bek atau pemain bertahan. Agar pertahanan suatu tim dapat dimaksimalkan, berikut 4 macam posisi pemain bertahan atau bek dalam permainan sepak bola. 1. Bek tengah. Dalam sebuah format sepak bola yang mempunyai 4 orang bek atau pemain bertahan, center back adalah 2 orang bek yang posisinya di tengah. Fungsi dari bek tengah adalah sebagai penjaga daerah tengah pertahanan. Para pemain bek tengah biasanya selalu berada di bagian belakang dari formasi bersama dengan kiper untuk mencegah terjadinya gol. Kedua itu bek sayap. Bek sayap adalah fullback yang bisa bergerak maju sampai ke gawang tim lawan. Bek sayap terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu left wing back yang diposisikan di daerah sayap kiri dan right wing back yang bertugas di daerah sayap kanan. Wingback ditugaskan sebagai penjaga di daerah pertahanan sayap dan sesekali bertugas untuk maju membantu serangan tim dari daerah sayap dengan memberikan serangan dukungan atau dengan memberikan umpan kepada pemain penyerang, yaitu penyapu atau sweeper. Posisi seorang penyapu atau sweeper adalah di belakang garis pertahanan, tepatnya di daerah penjaga gawang atau kiper. Biasanya seorang penyapu menjadi bagian dari formasi yang menggunakan 5 orang back dan dia diposisikan di belakang center back atau back tengah untuk menyapu setiap kali bola berhasil lolos dari pertahanan timnya. Biasanya seorang sweeper merupakan pemain bertahan yang lebih banyak bergerak dibandingkan center back karena dia harus terus bergerak untuk menutupi setiap lubang yang terjadi di pertahanannya. Tugas pemain sepak bola yang ketiga yaitu gelandang. Yang pertama yaitu gelandang bertahan. Gelandang bertahan adalah pemain tengah atau gelandang yang posisinya di belakang garis pertahanan dan di depan para bek. Tugas utama dari gelandang bertahan adalah mencegah agar bola jangan sampai mencapai garis pertahanan. Kedua yaitu gelandang tengah. Gelandang tengah adalah pemain yang diposisikan sesuai dengan namanya yaitu tengah lapangan. Ketiga yaitu gelandang serang. Gelandang serang disebut juga dengan attacking midfielder. Di posisi yang sama, ketiga yaitu gelandang serang. Pada umumnya gelandang serang punya kemampuan atau skill dalam mengontrol bola dengan sangat baik, juga mumpuni dalam hal penguasa bola. Di posisi yang sama juga ditempatkan seorang playmaker, namun perannya berbeda. Keempat yaitu gelandang sayap. Pemain sayap adalah pemain tengah atau gelandang yang posisinya di sisi lapangan. Tugas pemain terakhir yaitu penyerang. Penyerang atau forward adalah pemain yang posisinya paling dekat dengan gawang lawan dan tugas utamanya yaitu menciptakan gol. Penyerang itu ada terbagi 3 yaitu penyerang tengah. Penyerang tengah adalah pemain penyerang yang posisinya di dekat gawang tim lawan. Penyerang tengah biasa juga disebut dengan nama striker. Kedua yaitu penyerang bayangan. Penyerang bayangan adalah pemain yang posisinya di belakang penyerang utama. Tugas dari posisi pemain ini yaitu membuka ruang kepada penyerang tunggal dan membantu penyerang utama untuk mencetak gol. Ketiga yaitu penyerang sayap. Dia adalah seorang striker yang ditarik ke belakang dan melakukan penyerangan. Dia yaitu penyerang sayap. Penyerang sayap adalah seorang striker yang ditarik ke belakang dan melakukan penyerangan. Tugas pemain dalam permainan sepak bola yang pertama yaitu penjaga gawang. Dalam permainan sepak bola, seorang penjaga gawang memiliki 4 peran atau tugas utama, yaitu menyelamatkan, membersihkan, mengarahkan pertahanan, dan mendistribusikan bola. Berikut ini penjelasannya. 1. Menyelamatkan, yang istilah asalnya disebut saving merupakan suatu tindakan untuk menghindari atau mencegah terjadinya gol dengan berbagai usaha yang dilakukan, seperti menepis, menangkap, dan meninjau bola. Kedua yaitu membersihkan, yang istilah asalnya disebut clearing adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kiper atau penjaga gawang untuk menjaga agar bola jauh dari daerah yang berbahaya. Ketiga yaitu mengarahkan pertahanan di sini. Di sini maksudnya adalah sebagai pemain yang paling jauh. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.